Oke, balik lagi ke kita dengan tema yang sama, tema ta'aruf versus pacaran. Ini sesi keduanya nih. Nah, yang terakhir itu ada pendapat dari Teh Muti bahwa istikharah itu bukan hanya sekedar untuk memilih pasangan di antara dua pilihan, tapi untuk memperbaiki akhlak jodoh kita kelak gitu. Sangat jelas banget ya penjelasannya. Mungkin beliau pernah mengalami atau gimana? Atau baca buku atau gimana? Atau mungkin baca-baca kajian ya, dengar-dengar kajian gitu. Iya. Nah, jadi untuk pacaran syar'i ini sebenarnya ada nggak sih, Teh Pipit? Mau pacaran syar'i, pacaran apapun sudah jelas tidak ada gitu. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam perkataan para ulama, tidak ada yang namanya pacaran sebelum menuju pernikahan gitu. Dan dalam Al-Quran disebutkan, pasti sudah tahu kan ayatnya gitu. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 disebutkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jadi karena pacaran itu mendekati pada hal pezinahan gitu ya, mendekati Banyak terus yang negatifnya ya. Iya, karena yang apa ya, karena misalkan banyak yang kayak gini juga, banyak ta'aruf tapi berkedokan pacaran gitu ya. Jadi mereka tuh nganggapnya pacaran syar'i gitu dengan berbalut ta'aruf gitu, padahal tidak ada sama sekali ya. Seperti yang tadi teman-teman bilang itu, teteh-teteh bilang kayak assalamualaikum mujahidahku, udah sholat tahajud apa belum? Yeah. Itu kan itu sebuah kemodusan gitu ya. Saling ngingetin sholat gitu ya, tapi itu Iya. padahal bukan Bagus cuman caranya yang salah gitu. Iya, gitu. Nah, gimana caranya kalau kita udah ke tahap ta'aruf nih? Gimana agar ta'aruf kita ini nggak berujung patah, nggak berujung sakit hati? Biasanya nih ya, kalau cewek udah, apalagi cewek kan rentan banget kan ke bawah perasaannya gitu. Nah, menganggap bahwa kalau yang dikenalinya itu ya kayak udah pasti jodohnya gitu. Nah, taunya nggak berlanjut nih. Nah, gimana caranya kita mengatasi itu? Mengatasinya dengan cara perbaharui niat kita. Niat kita ta'aruf itu untuk menikah hanya karena Allah gitu, bukan karena manusia, bukan karena tuntutan, dan bukan pula karena iri gitu melihat teman-teman kita udah ada yang ta'aruf gitu, teman-teman kita udah dihitbah, teman-teman kita mau nikah gitu bentar lagi, bukan karena itu ya. Nih di sini ada 5 cara supaya ta'aruf kita tidak berujung kecewa gitu. Yang pertama, memahami hakikat ta'aruf bahwa ta'aruf itu hanyalah sebuah proses gitu. Nah, di mana tetap memungkinkan bahwa bisa jadi gitu gak terjadi gitu ta'aruf itu tuh gak sampai nikah gitu. Karena misalkan ketidakcocokan visi misi, ketidakcocokan tujuan, atau mungkin ada faktor lain gitu. Jadi misalkan tidak jadi pun itu adalah ingatkan diri kita bahwa itu adalah sebuah takdir yang sudah Allah tentukan. Yang kedua, gunakan perantara. Penting banget dalam ta'aruf menggunakan perantara supaya nggak terjadi ya itu kayak pacaran kan nggak bisa berdua-duaan gitu. Terus misalkan ada hubungan secara langsung pun ya ada perantara gitu. Gunanya perantara tuh supaya apa ya, meminimalisir hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang baper gitu kan, nggak terjadi kebaperan gitu. Yang ketiga, tetap berprasangka baik kepada Allah. Yakinlah pada hati bahwa misalkan kalau udah jodoh, Allah yang lancarin jalannya gitu, Allah yang pilih jalannya gitu. Dimudahkan ya. Dimudahkan jalannya. Terus apa ya, gunakan hati untuk menangkap sinyal-sinyal dari Allah gitu, bahwa kalau misalkan gak jadi, ya ada yang lebih baik dari Allah yang telah Allah sediakan gitu untuk kita. Masih ada? Apa? Ya, boleh. Yang keempat, jangan menaruh harapan kepada manusia. Sudah jelas kalau kita menaruh harapan kepada manusia, ujungnya pasti kecewa. Pasti ya kecewa ya. Gantungkan harapan Tidak kita berekspektasi lebih setinggi-tingginya terhadap hanya hasil kepada Allah. ta'aruf kita. Kita akan Yang benar-benar kelima mengenal dan dia yang secara paling lebih penting dalam banget, ketika sudah menikah. Kita husnuzon aja. Oh ya, dia orangnya baik. Semoga Coba ini kita lihat benar-benar videonya. kebaikan yang akan saya lihat nanti ketika sudah menikah.
Kemudian tidak terburu-buru menaruh hati. Ini nih yang harus ditahan-tahan ya, jangan duluan. Insya Allah. Nah, tadi coba lanjutkan tapi Pit, yang kelima apa? Yang penting banget dalam ta'aruf itu ya tadi seperti yang video ditampilkan gitu, jangan baper dulu gitu ya. Karena apa? Karena kita belum tentu berjodoh sama dia. Karena ta'aruf itu bukan ikatan yang mengikat menghalalkan kita sama dia gitu, tapi ta'aruf itu hanya proses gitu. Jadi yakini itu bahwa ta'aruf hanya proses dan yang mengikat kita sama dia itu hanyalah akad gitu. Jadi jangan terlalu baper gitu ya. Jangan baper ya. Mungkin kita sekarang sering ngelihat ya cerita-cerita artis yang baru hijrah, gimana proses mereka ta'aruf sampai nikah gitu. Tapi gimana nih kalau kisahnya ta'aruf di zamannya Nabi? Gimana coba Tevia? Ada kisah ada Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad. Nah, Khadijah tuh dulu kan janda ya, janda yang sangat kaya. Nah, beliau tuh belajar ini kitab Taurat dan Injil ya. Nah, dari kitab itu Khadijah tuh tahu gitu ya tentang sifat-sifat yang akan ada di Nabi akhir zaman. Nah, kan Khadijah tuh ya penasaran ya sama siapa sih Nabi yang akan nanti datang gitu ya. Nah, tiba-tiba beliau itu tuh lahir dan Khadijah kan seneng gitu ya, tapi ragu apakah benar dia Nabi akhir zaman. Sampai-sampai Khadijah bilang, demi Allah saya tidak akan menikah saya akan menikah hanya dengan Nabi akhir zaman. Nah, pas umur 29 atau 30-an, beliau tuh minta izin kepada gurunya untuk mengetahui Untuk lebih kenal dengan untuk mencari tahu info-info tentang Nabi Muhammad itu ya. Nah, apakah benar dia itu Nabi akhir zaman? Dari info-infonya tuh benar, tapi belum 100% yakin ya. Nah, pas di umur 40 Khadijahnya, Nabi Muhammad umur 25. Nah, beliau tuh bekerja sama dalam bisnis ya. Nah, Khadijah tuh menyuruh kepada Maisarah untuk mata-matain Nabi Muhammad apakah benar dia Nabi akhir zaman. Dan sepulangnya Maisarah dari mana ya? Pokoknya sepulangnya Maisarah, jadi emang ya bukti-buktinya tuh benar gitu. Kalau Nabi Muhammad tuh akhir zaman Nabi ya. Nah, gak lama dari itu Khadijah melamar Nabi Muhammad ya. Jarang banget ya akhwat ngelamar pria duluan. Nah, dari zaman Arab juga ya, bangsa Arab tuh jarang banget yang namanya akhwat ngelamar duluan. Ikhwan ya. Nah, cuman yang pertamanya tuh Khadijah ya. Nah, Insya Allah. udah gitu Berani nikah sekali ya. Ya, udah nikah ya. Khadijah tuh jadi wanita pertama yang masuk Islam. Nah, kisah cinta Khadijah dimulai ketika dia mengenali dan mencintai sifat-sifatnya yang beliau yakin akan datang dia dan yakin dia menjadi suaminya, dan kebuktiannya kalau beliau tuh ya menikah. Masya Allah ya, jadi nggak ada baper-baperan dulu Ya, nggak ada gitu baper-baperan Emang dulu. bener gitu, ta'aruf sesuai Ta'aruf. syariat Islam Ya, gitu ya. benar. Haram berpotensi untuk menjadi sumber dosa, mulai dari tangan sampai hati.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menetapkan jatah dosa zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan, dan gejolak syahwat. Sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari. Kalaupun pacaran Islami itu fisik tidak bersentuhan, tapi saling menatap dan menikmati. Kalaupun pacaran Islami itu dilakukan di balik hijab, mata tidak saling menatap, tapi telinga saling mendengar. Mendengar kalimat demi kalimat dari orang yang dia cintai. Kalaupun dalam pacaran Islami itu hanya dengan berkomunikasi lewat HP, chatting layaknya suami istri, tapi bukankah hati menikmati dan bahkan membayangkannya? Karena hakikat zina hati adalah dia membayangkan melakukan sesuatu yang haram, yang membangkitkan syahwat, baik dengan lawan jenis maupun dengan sejenis. Sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pacaran Islami selain pacaran setelah pernikahan. Hanya dengan menikah, Anda bisa pacaran. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kami tidak mengetahui adanya solusi bagi orang yang saling mencintai selain nikah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Oke, jadi gitu teman-teman. Mungkin karena masih ada waktu, jadi kita buka sesi tanya jawab untuk kalian yang ingin bertanya. Mungkin 2 orang cukup ya. Ada yang ingin bertanya? Boleh. Sebutkan nama. Nggak mau. Bismillah. Nama siapa? Siapa? Namanya Ila. Oh, udah. Mau nanya, apakah ada batasan waktu dari ta'aruf ke nikah atau khitbah gitu? Karena kan lihat orang-orang itu karena udah menganggap ta'aruf itu penyempurnaan yang separuh gitu ya, penyempurnaan yang setengah. Jadi kadang kelewatan batas gitu, karena udah menganggapnya itu. Adakah batas waktu ditentukan nggak waktu ta'aruf ke nikah teh, ada batasnya gimana ya? Berapa lamakah gitu? Nah, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Mau langsung dijawab, boleh. Teh Ismi kayaknya siap nih menjawab. Nih. Gimana? Oh iya, untuk batasan ta'aruf sama hitbah. Kan kalau ta'aruf 3 bulan ya. Nah, 3 bulan teh. Tapi kalau udah kecocokan dari 3 bulan nih, udah ada kecocokan mau hitbah, alangkah baiknya langsung hitbah. Karena apa? Kalau seandainya ditahan-tahan dan dinanti-nantikan itu jadinya gimana gitu ya. Takutnya ada sesuatu, akhirnya ya udah nggak jadi gitu. Ya setan kan di mana-mana, kanan kiri belok atas gitu ya. Jadi gitu. Ada mau ditambahin nggak? Seperti ta'aruf kan tadi, lebih cepat lebih baik. Sistemnya kan kayak gitu. Kalau misalkan lebih cepat ke khitbah gitu, berarti ya lebih baik gitu. Jadi intinya jangan terlalu lama kan gitu. Seperti itu. Ada? Menjelang nikah, ta'aruf itu seumur Ta'aruf hidup. itu seumur hidup. Karena apa? Karena kita tidak pernah kenal sejati dengan dia sebelum kelak sama-sama menapakkan kaki di surga. Maka selama hidup ini ta'aruf. Bismillah, namanya April. Gimana kalau misalkan ada
dua orang nih ahwat ikhwan yang mau komitmenan, tapi karena si ceweknya itu masih di ma'had misalkan atau masih dalam proses kuliah, enggak. Nah terus tapi si cowoknya tuh udah bilang loh kayak ntar kalau kamu udah beres dari ma'had ini, aku bakal nikahin kamu, tapi jaraknya yang masih lama dan dalam jaraknya itu nggak ada interaksi sama sekali gitu. Itu boleh apa enggak menurut teteh-teteh? Gitu. Kasih. Nah, boleh. Kayak ada yang jawab ya dari sana. Boleh katanya. Coba kita ini ya, kita dengar penjelasannya dari teh. Siapa yang mau jawab? Bismillah. Baru aja ya semalam saya dengar ceramah ini dari salah satu ustadz gitu. Nah, beliau tuh bilang gini, ketika kita ingin memutuskan untuk komitmen, benar-benar komitmen sama perempuan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, apalagi kita lagi study gitu ya. Nah, maka sebaiknya laki-laki itu datang ke rumahnya, temui walinya untuk berkomitmen dengan keluarganya, bukan dengan anaknya langsung. Sama aja dengan kita chattingan ya itu mah. Kayak misalkan ukti gitu, kalau misalkan kayak April, aku mau komitmen sama kamu, mau nungguin sama kamu, tapi karena waktu kita masih lama gitu, kita masih saling di ma'had atau masih kuliah gitu. Nah, saya pengen 2 tahun lagi datang ke kamu. Sebaiknya kita sebagai perempuan harus ngasih ketegasan pada laki-laki itu. Karena apa? Laki-laki itu butuh kepastian, sama aja dengan perempuan. Kayak misalkan contohnya gini, kamu mau gak sama aku? Perempuan ini iya enggak gitu, gak ngasih kepastian yang jelas. Gimana nanti deh, laki-laki bakal terus ngejar gitu. Tapi ketika kita bilang, kalau misalkan kamu mau sama aku, datang ke rumah aku. Kalau misalkan iya aku mau gitu, jelas perempuan mau, berarti laki-laki juga oh yes, berarti kita diterima nih gitu. Nah, balik lagi dengan komitmen, maka kita langsung serahkan ke laki-laki itu bilang, kalau misalkan ada laki-laki yang bilang mau komitmen sama kita, kamu sebaiknya datang ke rumah, temui wali aku dan bilang ke orang tua aku. Sebaiknya gimana? Bagusnya gimana? Ngobrol langsung dengan orang tua. Karena saya nggak bisa nentuin apa-apa tanpa ada hak dari wali kan gitu. Walaupun emang orang tua tuh pasti balik lagi gimana anaknya gitu kan, nyaman atau enggaknya gitu. Tapi kita juga harus minta persetujuan dari orang tua karena itu ridho kita kan gitu, dari mereka gitu, ridho Allah ada di situ gitu. Maka serahin lagi ke orang tua, bilang sama laki-laki itu, kalau kamu mau komitmen sama saya, beraniin buat datang ke orang tua saya, buat bilang dan komitmen dengan keluarga saya dan kedua orang tua saya, kayak gitu ya. Selanjutnya Allahu a'lam. Gitu. Cukup puas dengan jawabannya? Ada udah ya, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kayaknya kita telah selesai di penghujung acara. Sebelum ditutup, saya ingin tahu nih pesan-pesan teteh-teteh untuk kaula muda yang ada di depan kita atau yang ada di luar sana. Apa nih pesan-pesannya? Dari saya dulu. Boleh. Aduh. Pesan-pesan buat kaum muda semuanya di luar sana dan buat kita juga gitu ya. Dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah menjelaskan gitu, melarang bahwa kita tidak boleh mendekati zina, apalagi kita sampai menyentuh zina itu ya. Jadi jangan pernah dekati zina, apalagi kita masuk ke dalam pacaran. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga Nabi SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah menetapkan jatah dosa zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari 6243. Jika memang ingin pacaran tanpa takut terjerumus dalam zina, maka nikah dulu baru bisa pacaran secara halal. So, mari kita berlomba memperbaiki diri dengan cara menghiasi hidup dengan arahan syariat secara perlahan sekuat kemampuan kita. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dengan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dalam lindungan Allah ya gitu. Kita dijauhi dari perbuatan zina itu. Amin. Amin. Lanjut.
Pesan untuk para remaja, pemuda-pemudi, muslimah, jomblo visabilillah, jomblo tomat apalah. Ya. Remaja terhormat dan teman-temanku terhormat. Terima kasih sudah menonton diskusi hari ini. Alangkah baiknya bagi yang sudah siap untuk menikah, bersegeralah. Tetapi dengan cara Allah yang ridhoi. Yang Allah ridhoi. Dengan bagaimana? Dengan berta'aruf. Tetapi ta'aruf yang disyariatkan oleh Islam. Bukan yang tak dikenal oleh Islam. Bagi kalian yang sedang berta'aruf, jika sudah cocok, mohon untuk segera menikah. Bagi yang pacaran, HTS, komitmen, adik kakak, mohon untuk dipikirkan kembali apakah masih ingin terus berlanjut atau tidak. Tetapi alangkah baiknya diberhentikan. Satu-satunya pacaran yang diperbolehkan dalam Islam adalah pacaran setelah menikah. Yuk halalin dia, aku, dengan mendatangi ayahnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mangga setelahnya. Bismillah, untuk saudaraku, saudariku yang Allah cintai, pastinya kita ingin banget kan menikah dengan cara yang Allah ridhoi gitu. Nah, maka dari itu pilihlah jalan yang telah Allah syariatkan dalam Islam, dalam Al-Quran pun, yaitu dengan cara tadi berta'aruf gitu, yang telah Allah syariatkan. Pacaran boleh gak? Boleh, asal setelah akad gitu. Dan untuk kita yang sedang dalam penantian ya, jomblo-jomblo yang Masya Allah fisabilillah, tugas kita yaitu untuk memperbaiki diri. Bukan hanya untuk bertemu jodoh, tetapi untuk menjadi hamba terbaik di hadapan Allah. Karena apa? Ketika kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah, maka apapun yang kita inginkan Allah ridhoi. Semangat untuk menjemput jodoh terbaik dan menjadi hamba terbaik di hadapan Allah. Amin ya Allah. Lanjut Teh Pia, apa pesannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh berinteraksi dengan lawan jenis asalkan ada batasan-batasan yang syar'i gitu ya. Kita berinteraksi tersebut ada keperluan yang penting kan ya. Jadi diperbolehkan gitu. Tapi jika tidak ada keperluan, sebaiknya kita hindari. Takutnya ada fitnah gitu ya. Laki-laki yang mengajak wanitanya berpacaran bukan karena cinta, melainkan nafsunya. Jika kita sebagai perempuan harus bisa membedakan yang mana cinta dan yang mana nafsu. Kalau memang lelaki tersebut tulus mencintai kita, perempuannya pasti dia tidak akan pernah mengajaknya untuk pacaran, tapi dia langsung datang ke rumah untuk melamar kita. Jadi semangat para akhwat untuk menunggu yang datang ke rumah untuk melamar kalian. Masya Allah. Jadi intinya teman-teman, jangan pernah ngerasa bersalah kalau kita jatuh cinta gitu. Yang salah itu adalah ketika kita mengekspresikan perasaan cinta kita sehingga menerjang syariat gitu. Nah, yang perlu kita sadari yaitu cinta itu bukanlah sebuah pengikat. Kalau aku suka dia nggak boleh disukain sama yang lain. Kalau aku suka dia udah pasti jadi jodoh aku gitu. Bukan sebuah pengikat gitu ya. Mungkin di sini teman-teman lagi fokusnya merajut asa ya, meraih mimpi gitu. Tapi ketika nanti telah ada di tahap ta'aruf, jangan sampai kita jangan sampai kita baper gitu. Ketika ta'aruf kita ini gagal atau tidak berlanjut, kita harus legowo gitu. Percaya pada takdir Allah gitu, bahwa kita one day akan ketemu dengan pasangan halal kita gitu. Nah, kuatkan iman juga gitu dengan percaya dengan yang tadi saya katakan, percaya bahwa ketetapan Allah itu pasti gitu ya. Kita akan ketemu dengan pasangan halal kita gitu. Nah, semoga kita di sini semuanya maupun yang di rumah juga suatu saat kita akan bertemu dengan
seorang yang bisa membahagiakan kita, mau itu di dunia ataupun di akhirat ya. Ya, amin gitu. Mungkin cukup sekian talk show PT Makdis ya. Makasih teteh-teteh udah mau sharing tentang argumennya. Semoga kita dipertemukan kembali ya di surganya juga kelak, amin. Ya, mari kita tutup bersama dengan membaca doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya Rosmarita Khairuda Magilfa mewakili kru yang bertugas pamit undur diri di hadapan kalian semua. Jangan lupa terus saksikan video-video kita di Makdis TV, Makdis dan PTQ Makdis. See you next time. Semoga pertemuan kita ini kembali terulang di jannahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.